Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wal ansari wal muhajirin wal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ila tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil min al-ulama wa syuhada wa syuhadain wa jami'i a'immatil muslimin wa syaikhina al-Bukhari Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa ila hadratil sultan Imam Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadratil Jaddi Rusuli Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Rasulullah radhiyallahu anhu wa ila hadratil mu'allif al-kitab Syekh Abi Abdillah Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jawi wa ila hadratil Syekh Salim bin Syekh al-Khadrami wa ila hadratil mu'allifin al-musannifin wa khususnya hadratil abaina wa batina jalla qarabana jalla syahadatina jalla ta'ala wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa syahadatul al-farid wal faridat syahadatul ilahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kula hormati para alim ulama khususipun ulama desa Kecamatan Rego Jambi, para asatidz, para asatidzah, para ibu nyai, kang kula hormati segenap pengurus takmir Masjid Baitur Rahim Rego Jambi, khususipun ketua Masjid Besar Masjid Jami Rego Jambi, Ustaz Dr. Haji Lukman Hakim, para ibu-ibu, para ibu, bapak-bapak yang hadir di panggilan yang penuh barokah ini, kang kula hormati, syukur alhamdulillah, marilah monggo kula sama-sama ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita pagi ini bisa melaksanakan serangkaian ibadah mulai zikir istighosah, sholat duha berjamaah dan diakhiri dengan pengajian thalabul ilmi bersama. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang Allah dengan melakukan pada pagi ini diterami oleh Gusti Allah, menjadikan amal soleh yang mendapat pahala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kula hormati, pagi ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Sholat itu wonten yang dilaksanakan secara mandiri lengkap sempurna, wonten sholat niku dilaksanakan secara gabungan yang disebut dengan sholat jamaah. Sholat jamaah niku wonten sholat jamaah takdim, wonten sholat jamaah takhir. Wonten sholat jamaah niku dilaksanakan secara sempurna 4 rakaat, wonten sholat jamaah niku dikosor. Niki sangat penting untuk kula ketahui kalau panjenengan, soalnya kadang kula niki bahasa niki yang saniki niku healing niku melampah-lampah atau traveling, sehingga bagaimana untuk menyikapi rasa capek tetapi tetap ada semangat, kita tetap bisa beribadah. Jadi sholat jamaah itu bagian dari kemurahan dan kemudahan
syurutu jam'in taqdimi arba'atun. Al-bad'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul mudri. Faslun, ini fasal, adapun ini ialah fasal. Syurutu jam'i taqdimi, adapun syarat-syaratnya jamak taqdim. Ai fi syuruti jawazi jam'i taqdimi bihi. Asal ini menjelaskan tentang hal-hal, ya, syarat-syarat hal yang dibolehkan jamak taqdim. Safaran wa mataran, baik jamak karena hujan atau jamak taqdim karena bepergian. Safaran karena bepergian, mataran atau karena hujan. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun, adapun syarat jamak taqdim itu ada 4. Ahaduha al-bad'atu bil ula. Syarat yang pertama, sholat jamak taqdim itu dilaksanakan pada waktu jamak sholat yang pertama. Kalau kita melaksanakan sholat jamak taqdim zuhur asar, maka waktu pertamanya adalah waktu sholat zuhur. Maghrib isya, waktu pertamanya adalah sholat maghrib. Li'annal waqta laha, karena sesungguhnya waktu laha ialah bagi al-ula, yaitu sholat yang pertama. Wasaniyat, sedangkan sholat yang kedua tabu'an ialah ikut. Falau sholat asar, dengan demikian apabila seorang musolli sholat asar qabla dhuhri, sebelum sholat zuhur, awil isya atau sholat isya qabla maghribi, sebelum sholat maghrib, lam yasihha, maka tidak sah sholat jamaknya. Apabila ada orang sholat jamak taqdim, kemudian yang dilaksanakan pertama sholat asar, ketika jamak taqdimnya itu adalah antara sholat zuhur dengan sholat asar, kok melaksanakan sholat asar dulu sebelum melaksanakan sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga melaksanakan sholat isya sebelum melaksanakan sholat maghrib, sementara yang dilakukan itu adalah sholat jamak taqdim, maka sholatnya tidak sah. Li'anna tabi'a la yataqaddamu ala qabdihi, karena sholat yang ikut itu tidak boleh mendahului sholat yang diikuti. Sholat asar mengikuti sholat zuhur, maka sholat zuhur tidak boleh didahului. Sholat maghrib, sholat isya mengikuti sholat maghrib, maka sholat isya tidak boleh mendahului sholat maghrib di dalam konteks sholat jamak. Walahu i'adatul ula, walahu, dan ialah bagi musolli i'adatul ula, adapun mengulang sholat yang pertama. Apabila musolli niat jamak kok melaksanakan sholat isya, sholat maghrib dulu, sholat sholat asar dulu sebelum sholat zuhur, atau melaksanakan sholat isya dulu sebelum sholat maghrib, maka kalau dia berniat jamak boleh mengulang sholat pertama, yaitu sholat zuhurnya diulang atau sholat maghribnya diulang. Itu solusinya. Ba'da tsaniyati, setelah melaksanakan sholat yang kedua. In arada jam'ah, jika ingin siapa musolli al-jam'ah kepada menjamak sholat. Ini kalau sudah terlanjur melaksanakan sholat yang kedua, sementara si musolli itu inginnya jamak, maka sholat pertama diulang setelah selesainya sholat yang kedua.
Itu namanya i'adah. Wa tsaniha, dan adapun syarat yang kedua, niyatul jam'i fiha, ialah berniat jamak, melakukan mengucapkan niat jamak fiha, di dalam sholat yang pertama. Ai fi sholatil ula, artinya di dalam sholat yang pertama. Qabla tahalluli, sebelum ia mengucapkan salam, minha, dari sholat yang pertama. Jadi yang syarat yang kedua adalah orang yang akan melaksanakan sholat jamak takdim itu pada sholat yang pertama harus mengucapkan niat jamak sholat takdim. Itu kenapa? Untuk membedakan antara jamak takdim yang disyariatkan dengan jamak takdim karena lupa atau karena lalai. Niatnya seperti apa? Nawaitu usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Kemudian sholat jamak takdim usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Jadi niatnya itu diucapkan pada waktu sholat yang pertama. Kalau itu jamak takdim. Niatnya itu nawaitu usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Kemudian sholat sholat jamak takdim usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri arba'a raka'atin mustaqbilatin tadi lain. Itu kalau tidak dikosor. Wasaniuha, dan adapun yang ketiga, syarat yang ketiga al-muwalatu bainahuma, yaitu terus menerus bainahuma, di antara kedua sholat, yaitu sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada dijeda dengan zikir dan sebagainya. Baina sholat ini harus terus menyambung di antara dua sholat. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zubaydi fi irsyadil anami bi alla yafsila bainahuma tawilan, wa dzalika bi qadri rak'ataini bi aqalla min sinin. Jadi menurut Syekh Yusuf Az-Zubaydi, beliau berpendapat bahwa orang yang sholat jamak takdim itu tidak boleh memisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua dengan waktu yang lama. Ukurannya lama itu berapa? Yaitu ukurannya 2 rakaat, 2 rakaat atau yang mencukupi 2 rakaat. Itu waktu yang lama. Dan ketika antara sholat pertama dengan sholat yang kedua dipisah dengan amalia-amalia seukuran 2 rakaat sholat, maka sholat jamaknya tidak jadi atau tidak sah. Maka sholat kedua harus dilaksanakan pada waktunya. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi thalatha shalat tsaniyah fi waqtiha. Apabila ketiga syarat ini rusak, maka sholat kedua harus dilaksanakan pada waktunya. Seperti sholat pertama dijeda dengan amalia sehingga seukuran 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat yang kedua, itu tidak boleh. Sholat kedua harus dilaksanakan pada waktunya. Warabi'uha, dan adapun yang keempat, dawamul udhri, ialah berlangsungnya atau tetap berlangsungnya udzur. Dalam ini udzurnya as-safar, ai biqa'i safari ilal ihrami bisaniyati. Jadi udzur yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat jamak itu
itu tetap ada sampai orang itu takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Itu sholat yang kedua setelah sholat yang pertama. Dengan demikian, falau aqama fi asna'iha lam yaqurra. Jika musafir itu kemudian orang yang melakukan perjalanan jauh itu di tengah-tengah sholat yang kedua kemudian ada keinginan untuk bermukim, ya, maka sholatnya tetap sah. Itu kalau niat bermukim itu di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah sholat yang kedua. Fala yustaratu, maka tidak disyaratkan dawamuhu apa tetap berlangsungnya udur ila tamamiha sampai sempurnanya sholat yang kedua. Umpama jenengan sholat zuhur dan asar, kok di tengah-tengah sholat asar jenengan ada keinginan niatan untuk mukim menetap di tempat tersebut, jenengan bepergian ke Surabaya, nyampe di tengah perjalanan sholat di Surabaya, sholat jamaah, kemudian sholat jamaah zuhur dan asar. Di tengah-tengah sholat asar hanya dengan kok ada keinginan untuk mukim, itu maka sholatnya tetap sah. Itu sholatnya tetap sah. Kemudian kenapa? Tetap berlangsungnya udur itu tidak harus atau tidak disyaratkan sampai sempurnanya sholat yang kedua. Falau aqama qabla aqdi tsaniyah fala jam'an wa in safara aqibal iqamati bi jawabi sababi wa huwa as-safaru fa yata'ayyanu ta'khiru sholati ila waqtiha. Apabila orang yang bepergian jauh yang kemudian sholat jamaah, tetapi sholat yang kedua belum sah, belum dilakukan, belum terjadi, kok niatnya inginnya mukim, sudah ingin mukim pada pertengahan sebelum melakukan sholat yang kedua, maka orang tersebut tidak boleh melakukan jamak, karena dia niat mukim ketika sholat yang kedua belum terjadi, itu tidak sah. Sekalipun ya, orang itu mau bepergian setelah mukim karena waktu sebab untuk melaksanakan jamak itu sudah tidak ada, maka orang tersebut harus mengakhirkan sholat yang terakhir itu dilaksanakan pada waktunya. Jadi kita itu bepergian jauh, ya, Surabaya jauh, kemudian melakukan sholat jamaah. Sebelum melakukan sholat yang kedua, kita itu punya niatan untuk mukim, tidak mukim, maka dia tidak boleh menjamak sholatnya. Secara otomatis dia harus melaksanakan sholat yang kedua tepat pada waktunya. Yaitu sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar, tidak boleh dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Sholat maghrib, sholat isya tidak boleh dilaksanakan pada waktu maghrib, tapi harus dilaksanakan pada waktu pada waktu isya itu. Jadi kenapa? Karena dia sudah niat mukim sebelum melaksanakan sholat yang kedua. Wa innama, dan hanya saja istaratu disyaratkan baqa'u safari yuqarana uzrul jam'ah wa illam yuqarib abdul awwal ula kama law syara'a fi dhuhri masalan bil baladi wa huwa fi safinatin fasarat safinatu fanawal jam'a fi asna'i sholatil ula fayasih. Kenapa kok
udzur itu ya, harus tetapnya perjalanan itu harus disandingkan dengan udzur. Karena ya, untuk mengetahui ya, kenapa kok tetapnya perjalanan itu, tetap berlangsungnya perjalanan disyaratkan ya, menjadi syarat di dalam sholat jamaah takdim ya. Karena tetapnya perjalanan itu ya, biar bersamaan dengan udzur. Karena kalau tidak udzur, tidak ada udzur, tidak ada perjalanan ya, tidak ada perjalanan, maka tidak boleh ada jamaah. Tidak boleh ada jamaah. Oleh karena itu, seseorang ya, yang bepergian, kemudian sholat zuhur di suatu daerah, umpamanya di Jember atau di mana sudah keluar dari daerahnya, yaitu orang Pondok Jambi melakukan perjalanan jauh, ya, perjalanan ke Surabaya, kemudian sholat zuhur di ini mana tempatnya, Genteng. Sementara perjalanannya di sini contohnya menggunakan kapal, ya, karena dulu tidak ada pesawat, ya, dulu tidak ada bis, ya, gitu. Menggunakan kapal. Kemudian kapalnya berlalu, berlayar, jalan. Kemudian orang itu yang sedang sholat zuhur dalam perjalanan itu tidak berniat awal, tapi di tengah-tengah berniat jamaah, di tengah-tengah sholat zuhur berniat jamaah, maka sholatnya itu sah. Kalau niatnya jamaah takdim. Kenapa? Karena niat itu dilaksanakan saat dia sedang melaksanakan sholat pertama. Tuh. Jadi contohnya kita orang Pondok Jambi mau ke Surabaya, sholat zuhur di Genteng. Kemudian di tengah-tengah sholat zuhur kok ingin niat jamaah, tapi jamaah takdim, maka itu sholatnya sah selama sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang pertama. Niat jamaah itu dilaksanakan di tengah-tengah sholat yang pertama. Wa kadza istaratu baqa'u waqtil ila aqdi tsaniyah. Dan juga disyaratkan tetapnya waktu yang sholat yang pertama sampai berakhirnya sholat yang kedua. Jadi itu menjadi syaratnya. Wa in kharaja fi athnaniha, sekalipun waktu sholat pertama itu yang keluar atau habis di tengah-tengah sholat yang kedua. Umpama kita melakukan perjalanan, nyampe di tujuan kok mepet antara sholat zuhur dengan sholat asar. Padahal kita sudah niat jamaah takdim, bukan niat jamaah takhir. Kemudian karena masih ada waktu zuhur, kita niat jamaah takdim. Di tengah-tengah sholat, kemudian waktu asar, adzan asar, masuk waktu asar, maka sholatnya tetap sah sekalipun keluar dari waktu sholat yang pertama itu, kecuali tidak nutut sama sekali, belum sempat melakukan satu rukun, kemudian satu rakaat, kemudian azan, maka itu sholatnya menjadi sholat qadha, tidak menjadi sholat jamaah. Kemudian istaratu aidan sihhatul ula yaqinan aw dhannan, dan juga menjadi syarat kesahan sholat yang pertama baik secara yakin maupun secara praduga. Sholat jamaah itu bisa berlangsung
apabila sholat yang jamak takdim, maksudnya sholat yang pertama itu diyakini sah atau diduga sah, itu maka sholat jamaknya tetap berlangsung. Demikian dengan demikian, faya jama'u faqidu tahuraini wal mutayyamimu walau bi mahallin yaglibu fihi wujudul ma'i ala mu'tamadi. Dengan demikian, orang yang faqidul tahurain, yang tidak bisa menggunakan air dan debu, atau orang yang bertayamum di tempat yang biasanya ada air, boleh melakukan sholat jamak menurut qaul yang utama. Begitu juga wa kadzalika mustahadatu, dan begitu juga orang yang istihadah, yang setelah selesai masa haid kok masih keluar darah setelah 15 hari, itu namanya dari istihadah. Itu juga boleh melaksanakan sholat jamak jika melakukan perjalanan jauh. Wa amal mutahayyiratu fala tajma'u taqdiman la liqidha isihatil ula yaqinan aw dhannan lihtimali wuqu'iha fil haidi. Sedangkan wanita mutahayyirah itu tidak boleh melaksanakan sholat jamak. Kenapa? Karena ketika mutahayyirah sholatnya tidak sah, baik secara yakin maupun secara praduga, karena masih berkemungkinan dia sholat yang pertama itu terjadi pada waktu haid. Siapa mutahayyirah itu? Wanita yang sudah pernah haid tetapi bingung, tidak mengetahui atau lupa tentang waktu haidnya, waktu keluar darahnya, atau lupa akan kadar darahnya. Karena dia dinamakan haid itu ada kadar darahnya, ada kadarnya. Kemudian bahkan lupa warna darahnya yang keluar itu seperti apa, merah, apa keruh, apa kuning, apa putih kekuning-kuningan, atas bukan darah merah, itu artinya, atau bukan darah haid, itu lupa. Itu namanya mutahayyirah. Mutahayyirah itu bisa terjadi pada perempuan yang cerdas tetapi pelupa, yang normal tapi pelupa, atau pada perempuan yang idiot, atau pada perempuan yang junun, gila, atau perempuan yang sedang stres karena banyak memikirkan sesuatu sampai lupa akan kondisi haidnya, lupa waktu keluar darahnya, lupa kadar darahnya, atau lupa tentang warna darahnya. Itu disebut mutahayyirah, disebut perempuan yang bingung tentang masa haidnya. Itu. Dan demikian maka perempuan yang seperti itu tidak bisa melaksanakan sholat jamak, karena dikhawatirkan sholat pertama yang dilakukan itu dia dilakukan dalam kondisi haid. Wa amal jam'ul matari, sedangkan sholat jamak karena hujan, fayushtaratu wujudul matari fi awali sholataini wa bainahuma wa inda tahalluli minan awwali. Jadi kalau sholat jamak karena hujan, maka syarat yang pertama, syaratnya adalah hujan itu harus terjadi ketika sholat pertama atau di waktu sholat pertama, atau terjadi di antara sholat pertama dan sholat kedua. Jadi hujan sholat pertama sampai di antara sholat kedua, atau terjadi ketika selesai salam ketika salam dari sholat pertama. Itu wala yadullu liqita'u fi asna'il ula, dan tidak apa-apa sholat jamak itu ketika hujan
di tengah-tengah sholat pertama hujan berhenti, tidak apa-apa, tetap menjadi sholat jamaah. Sholat jamaahnya tetap berlangsung. Awisaniyati atau hujan berhenti di tengah-tengah sholat yang kedua. Maka kita sholat zuhur jamaah takbir zuhur dengan asar. Kok di tengah-tengah sholat yang pertama hujannya berhenti, maka sholat jamaahnya tetap terjadi. Atau berhenti di tengah-tengah sholat yang kedua, apalagi maka tetap terjadi sholat jamaah. Artinya sholat jamaahnya sah. Atau hujan itu selesai setelah melaksanakan sholat jamaah takdim antara sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dengan sholat isya, maka sholat jamaahnya tetap sah. Ketika sholat jamaah berlangsung, jamaah takdim, pada setelah salam, kok kemudian hujannya berhenti, maka tetap sholat jamaahnya dihukumi sah. Itu Bapak Ibu sekalian tentang syarat-syarat sholat jamaah takdim. Jadi syarat sholat jamaah takdim itu ada 4. Yang pertama dilaksanakan mengucapkan niat atau dilaksanakan niatnya pada sholat yang pertama. Yang kedua, antara sholat yang pertama dan yang kedua itu harus terjadi terus menerus tanpa dijeda oleh apapun. Kemudian yang kedua kelonjaknya. Yang pertama niatnya adalah dimulai di awal sholat yang pertama. Kemudian yang kedua niat sholat jamaah takdim. Yang ketiga antara sholat yang pertama dan yang kedua itu harus berlangsung, tidak tanpa jeda, tidak dijeda, tidak dipisah oleh amal apapun, perbuatan apapun. Kemudian yang keempat adalah sholat dilaksanakan dalam keadaan udzur, artinya waktu udzurnya tetap berlangsung. Kalau udzurnya perjalanan, maka waktu perjalanan itu masih berlangsung. Nah, waktu perjalanan itu kalau rusuh, perjalanan jauh itu selama 3 hari 3 malam maksimal. Di hari keempat itu hari sholat sempurna. Itu ketika kita melaksanakan sholat jamaah. Kemudian untuk jamaah sholat karena hujan, maka pertama hujan harus terjadi, syaratnya hujan harus terjadi pada waktu sholat yang pertama, di awal, di pertengahan, atau setelah salam. Itu. Kemudian tidak apa-apa, artinya sholat jamaahnya tetap sah apabila hujan itu berhenti di pertengahan sholat yang pertama, di pertengahan sholat yang kedua, di pertengahan atau setelah salam, di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Itu kalau menjamak sholat karena hujan. Ini yang bisa kami sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Karena ini sangat penting, harus betul-betul kita pahami dan kita praktekkan ketika dalam perjalanan. Jangan sampai kita dengan alasan perjalanan jauh tidak melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan pengajian pagi ini seiring dengan kita Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, saudara-saudara kita, kemudian putra-putri kita oleh Allah dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, alim agama, yang berakhlakul karimah, karena sangat penting akhlakul karimah ini. Sepintar apapun, sekaya apapun, kalau orang tidak memiliki budi pekerti yang baik, akan tidak bernilai baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Itu mudah-mudahan keturunan kita
putra-putri kita itu menjadi anak-anak yang soleh solehah, alim alamah dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma la tad'una fi majlisina hadza dhanban wa farda wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la dayna illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana talamidatina min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli syurga wal jamaah wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-hadis wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-jahmi wa min ahli syarri wa min ahli al-dhayr wa min ahli bid'ah wa dhalalah. Allahumma tawwir umurana wa umurahum wa wasi' arzaqana wa arzaqahum wa sahih jasadana jasadahum wa hassin khuluqana wa khuluqahum wa ahsin sawtana sawtahum bi qira'atil Qur'anil hadis wa bi ilmi bi barakati syafa'atir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kekuatan saking kula disebutkan ingkang kathah tuwuh kathah bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu jamaah masjid Musyawarah Rahimah Jamil, demikianlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Khalili dari Banjar Tabat. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin. Kami sebagai takmir Masjid Besar Dr. Rahim Jamil menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah Masjid Dr. Rahim Jamil. Mudah-mudahan kita semua selamat sampai di rumah. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum